Pemirsa, sebelumnya viral keluhan masyarakat di media sosial yang mengaku telah dicoret sebagai penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU. Polemik tersebut diduga bermula karena adanya perubahan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024 dengan mekanisme baru. Kita akan membahas polemik penghentian beasiswa oleh Pemprov DKI ini bersama dengan pemerhati pendidikan Indra Haris Miaji. Selamat sore, Mas Indra. Sore, Mbak Nia. Ya. Mas Indra, bagaimana Anda melihat polemik yang terjadi sekarang ini? Adakah salah prosedur dalam proses pencabutan KJMU yang mengakibatkan sampai dengan 12.000 mahasiswa yang selama ini terdaftar sebagai penerima beasiswa kemudian sekarang tidak bisa lagi menerima bantuan tersebut? Belum ada penjelasan yang detail ya dari Pemprov DKI, kan hanya mengatakan ada perubahan data kan begitu. Tapi yang harus kita pahami, bantuan seperti beasiswa ini sangat berbeda dengan bansos tembakau misalnya, yang artinya kalau bulan ini dikasih, bulan depan tidak dikasih, itu nggak terlalu berdampak kan. Tapi kalau kita bicara pendidikan, kalau dihentikan beasiswanya, otomatis sekolahnya atau kuliahnya pasti berhenti. Nah, yang harusnya ditekankan itu apakah penghentian beasiswa ini berhubungan dengan syarat-syarat yang tidak dipenuhi, misalnya syarat prestasi, IP-nya harus sekian, atau justru mahasiswanya tidak disiplin misalnya, sering bolos. Nah, itu layak untuk dihentikan. Tapi kalau dari awal mereka sudah mengikuti semua ketentuan, tiba-tiba dihentikan di jalan, ini dampak sosialnya justru akan negatif karena akan kita ketemu banyak sekali mahasiswa yang putus kuliah dan nanti kita tidak jelas nasib mereka seperti apa. Ini bisa juga menimbulkan meningkatnya tingkat kriminalitas, itu dampak-dampak sosial yang bisa hadir ya, bisa muncul ya dengan penghentian KJMU ini. Memang juga kita harus melihat bagaimana visi misi dari pemimpin sih. Kalau kita lihat KJMU ini kan memang ditujukan di mana gubernur terdahulu itu melihat pendidikan sebagai investasi. Jadi beliau sangat mendorong bagaimana pembangunan manusia itu menjadi hal yang sangat prioritas. Nah, gubernur sebelumnya nggak punya program KJMU ini. Jadi memang beliau mampu untuk menyisir sisa-sisa anggaran, bisa menghemat anggaran-anggaran yang sebelumnya tidak terpakai, sekarang dipakai untuk KJMU. Nah, belum tentu PJ gubernur yang sekarang juga mampu melakukan hal yang sama. Itu juga kita lihat bedanya pemimpin. Ya. Ini jadi yang kita bisa lihat dari kondisi sekarang ya. Ya, jadi Anda melihat kondisi sekarang ini tercipta karena mungkin prioritasnya juga sudah mulai bergeser. Bisa jadi begitu. Jadi kalau kita lihat ya, pengalaman saya melihat bagaimana APBD itu dijalankan, itu kebanyakan tiap tahun itu cuma copy paste saja, diulang, dan mungkin anggaran dinaikin, diturunin sedikit. Tapi kalau kayak KJMU ini kan satu hal yang baru. Dan di era gubernur sebelumnya belum ada, itu memang butuh effort yang lebih besar untuk bagaimana bisa mengelola anggaran, dan memang kebetulan gubernur terdahulu sangat memprioritaskan pendidikan. Nah, itu yang mungkin tidak dimiliki oleh PJ gubernur yang saat ini. Mungkin lebih mementingkan infrastruktur, lebih mementingkan hal-hal yang bersifat pembangunan fisik dibandingkan pembangunan manusia. Karena juga tidak ada penjelasan lebih detail kan. Harusnya sih anggaran APBD itu tiap tahun naik terus harusnya. Penjelasan seperti apa yang kemudian harus disampaikan? Karena sejauh ini informasi yang paling tidak kita terima adalah soal adanya sinkronisasi data dan kemudian juga ada kriteria umum dan kriteria khusus bahwa kemudian sekarang akan dilakukan pendaftaran ulang. Tapi belum apa-apa, sekarang kita juga melihat viral di media sosial mahasiswa-mahasiswa penerima yang kemudian mengeluh, bahkan mengeluhnya juga kepada Abah yang juga adalah Anies Baswedan, yang tadi Anda singgung adalah juga gubernur pendahulu. Nah, artinya kalau kita melihat dari penjelasan sampai dengan sejauh ini,
Bagaimana kemudian penjelasan yang bisa diterima untuk menjelaskan bahwa program ini memang skala prioritasnya sudah berubah? Bahwa sekarang ada kriteria tambahan, misalnya kriteria khusus, soal kinerja dan lain sebagainya juga akan dilihat. Tapi kita melihat lagi dari tujuannya ini sebenarnya apa begitu ya Mas Indra? Atau Anda melihatnya seperti apa? Jadi satu hal yang saya lihat sekarang itu hilang dari pemerintah kita, itu adalah jujur kepada rakyatnya sendiri. Jadi sebetulnya tiap kali ada perubahan kebijakan yang dalam tanda kutip dirasa merugikan rakyat, kan harusnya ada penjelasan yang logis, ada penjelasan yang masuk akal. Ya katakan aja misalnya memang contoh seperti kejadian COVID yang lalu. Itu kan semua rakyat itu juga menyadari dan menerima. Tapi kalau kondisi sekarang tiba-tiba ada perubahan aturan yang merugikan ribuan loh, ini kan ribuan ya, penerima KJMU ini kan bukan cuma puluhan belasan saya, tapi ribuan akan berdampak. Dan tadi dampaknya itu bukan seperti dampak bansos ya, tapi ini bicara tentang anak-anak yang putus kuliah, dan setelah putus kuliah apa yang akan mereka lakukan bisa punya dampak sosial yang panjang kan. Nah, ini sedikit masukan. Salah satu memang kelemahan sistem beasiswa yang kita miliki. Jadi tidak hanya KJMU tapi juga termasuk PIP kuliah, bahkan LPDP, itu tidak pernah didesain sampai bagaimana penerima beasiswa itu akan bisa memberikan dampak yang positif terhadap Indonesia. Jadi misalnya, ini kalau kita bandingkan dengan beasiswa di luar negeri, yang diberikan beasiswa di luar negeri itu untuk bidang-bidang yang biasanya memang tidak diminati oleh masyarakat banyak, tetapi dibutuhkan oleh negara untuk membangun. Misalnya nih kalau Indonesia nih ya, kita kan penghasil nikel, tapi kita nggak punya nih ahli nikel. Nah harusnya dapat beasiswa itu adalah mereka yang mau mendalami bidang nikel, sehingga nanti pun juga bekerjanya di tambang nikel, ada alih teknologi, alih ilmu di sana. Kalau kita kan sekarang seperti KJMU ini dibebaskan, mereka mau kuliah di mana, mereka mau ngambil bidang apa, sehingga akhirnya bisa jadi tidak ada manfaatnya nih. Uang rakyat ini hanya dipakai untuk menyekolahkan, memberikan akses kuliah terhadap mereka yang memang dalam tanda kutip memang membutuhkan ya, karena masyarakat miskin, tetapi tidak ada timbal baliknya pada negara. Harusnya kalau bisa didesain, ada talent pool, ada yang jadi setelah mereka mendapatkan beasiswa itu jalur karirnya pun jelas, sehingga betul-betul dibuat sebuah ekosistem yang saling bermanfaat. Mereka masa depannya juga jelas dan ilmunya juga sesuai. Nah, kembali kalau kita bicara di DKI Jakarta sekarang ini, belum ada penjelasan, belum ada kejujuran dari pejabat-pejabatnya sebetulnya masalahnya apa. Kalau masalahnya memang tidak kemampuan untuk mengatur anggaran seperti era gubernur selanjutnya, harusnya tanya dong. Kan masih tinggal di Jakarta ini juga gubernur, ditanya sebetulnya juga beliau nggak akan ada masalah kan untuk berbagi ilmu. Tapi kalau ada masalah lain, ya harusnya dijelaskan saja. Itu sih yang kita harapkan. Kita ingin pemerintah kita itu bisa jujur sehingga rakyat bisa percaya kan gitu. Jadi jangan ada distrust terhadap pemerintah. Itu yang kita rasakan semakin tinggi ya, ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan itu sangat tidak kondusif dalam mengelola negara. Ya, jalan keluar sementara adalah kemudian sekarang dibuka kembali pendaftaran, begitu ya, dibuka kembali pendaftaran, dan bagi mahasiswa yang mengaku terancam tidak dapat melanjutkan kuliahnya, apakah ini kemudian jalan keluar terbaik bagi mereka, begitu? Karena sekarang basisnya itu tidak jelas, apakah basisnya itu adalah karena mereka itu akan dibantu datang dari keluarga tidak mampu, misalnya, atau misalnya ada kriteria tambahan mereka itu juga mahasiswa berprestasi, gitu ya? Anda melihat seperti apa? Dan justru tadi karena penjelasannya tidak jelas kan kita jadi bisa mengambil asumsi sendiri-sendiri. Ya, bisa jadi memang anggaran APBD DKI turun misalnya.
pendapatan pajaknya turun misalnya, atau apa, kita nggak tahu kan. Nah, kenapa terus juga yang dikorbankan adalah pendidikan? Kan pertanyaan selanjutnya kan seperti itu. Tetapi kalau memang permasalahannya ada di masalah administrasi, ya kita harus kembali lagi dong perjanjian awal, desain program ini seperti apa. Apakah memang mereka anak-anak mahasiswa ini tadi dituntut untuk punya prestasi tertentu, misalnya IP-nya harus sekian, mereka harus juga pernah bolos, itu kan beberapa hal sederhana yang kalau di luar negeri udah jadi prasyarat ya kan. Nah, kalau kemudian masalahnya adalah misalnya mereka ternyata bukan dari keluarga miskin, tetapi memanipulasi data. Nah, itu kan masalahnya pidana tuh. Atau dalam kan beda lagi, perjalanan kan, gitu. misalnya Jadi, kemudian ternyata keluarganya kemampuan ekonominya meningkat begitu. Atau misalnya juga kemudian ada desil-desil yang kemudian tidak akan lagi dimasukkan begitu atau diberikan bantuan. Karena dikatakan sekarang dari 9 desil yang ada hanya sampai dengan 4 kalau tidak salah yang akan diberikan bantuan, itu dengan catatan ada kriteria tambahan begitu ya. Bahwa dari Dinas Pendidikan sendiri mengatakan bahwa ini kan sebenarnya tidak akan terus-menerus diberikan dan akan selektif. Apakah penjelasan seperti itu harusnya disampaikan di awal gitu? Anda melihat pada saat dulu program ini dirancang, bagaimana perbedaannya dengan sekarang? Apakah ini hanya soal data atau jangan-jangan mungkin ada alasan politis lainnya? nah, itu yang kita juga jadi tanda tanya kan. Memang harusnya tadi yang saya katakan, pendidikan itu bukan seperti bansos sembako. Pendidikan itu berhubungan dan bahkan nggak bisa setahun kan. Kalau sekolah itu 6 tahun, 3 tahun, kuliah minimal 4 tahun kan. Jadi kalau kita memberikan beasiswa, itu nggak bisa ngasih beasiswa cuma 1 semester gitu. Ngasih beasiswa cuma setahun pun nggak bisa, karena pendidikannya nggak akan tuntas dan akhirnya nggak bermanfaat. Yang namanya beasiswa itu harus sampai tuntas, ya kan? Sekolah sampai dapat ijazah, kalau kuliah ya sampai dapat gelar kan. Nah, aturan mainnya dari awal yang harusnya diperhatikan, dan saya yakin harusnya KJM ini di awal juga sudah diatur ya prasyarat-prasyarat yang ada kan. Yang saya takut memang ini ada hal-hal politis, ada hal-hal yang sebetulnya tidak berhubungan dengan urusan pendidikannya sendiri kan. Itu yang kembali kami mengharapkan sebagai rakyat ya dijelaskanlah secara jujur sebetulnya masalahnya apa, sehingga kan satu hal yang penting Pak, kalau rakyat itu punya kepercayaan penuh terhadap pemerintah, itu kan kayaknya hidup kan lebih enak seperti itu ya, daripada kita setiap kali pemerintah bikin kebijakan kita selalu tanda tanya, tidak percaya apa yang disampaikan, kita tidak percaya, itu kan jadi hidup itu tidak nyaman kan. Itu aja sih yang kita harapkan. Ya, dan apalagi ini masalahnya pendidikan begitu ya. Baik, Mas Indra, terima kasih telah bergabung. Nggak bisa dipotong-potong pendidikan itu. Ya. Harus sampai tuntas, dan kuliah itu minimal kita bicara 4 tahun nih kan, bisa sampai 5 tahun. Nah, kalau cuma dikasih beasiswa 1 semester, itu mah bukan beasiswa namanya. Ya, baik. Jadi mendingan nggak usah ada program KJM. Baik, terima kasih atas catatan Anda. Terima kasih Mas Indra telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.